Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi. Nah, di dalam identifikasi ini masih berisi tentang objek secara umum. Biasanya berisi nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan subjek penulis. Perincian dapat berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi deskripsi bagian ini merupakan penjabaran dari struktur sebelumnya, identifikasi. Yang ketiga yaitu simpulan atau kesan, berisi pendapat akhir dari keseluruhan teks dan ini bersifat umum. Baik, di sini Ibu sudah sediakan sebuah teks yang sudah Ibu sekat-sekat berdasarkan strukturnya. Di sini paragraf 1 dan 2 masuk ke dalam struktur identifikasi karena berisi nama rumahnya yaitu rumah tongkonan. Kemudian juga dijelaskan dulu objeknya secara umum ya. Kemudian dijelaskan tuh tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon. Nah, itu masih secara umum. Baik, dilanjutkan struktur yang kedua, deskripsi bagian. Ini paragraf ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nah, deskripsi bagian ini tadi berisi memerinci dari struktur sebelumnya ya, berdasarkan penginderaan, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan sifatnya secara subjektif penulisnya. Yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Ini merupakan pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan fakta. Setelah memahami struktur, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. 3. Penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. 4. Penggunaan sinonim. 5. Penggunaan kata depan. 6. Penggunaan kata khusus. 7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. 8. Kalimat bermajas. Dan yang ke-9, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Kita bahas satu persatu. Yang ke-1, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Di sini contohnya, Rido orangnya sangat cerdas. Nah, kita garis bawahi cerdasnya di sini. Dirincikan, cerdasnya itu berarti Rido itu sebagai sutradara terbaik dan sebagai penulis naskah terbaik. Jadi dirincikan sedetail-detailnya. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ini sudah kalian sudah latihan ya sebelumnya ya. Ada seolah merasakan, seolah melihat, dan seolah mendengar. Seolah merasakan, contohnya cuaca pagi ini sangat dingin. Nah, cuaca dingin itu berarti bisa kita rasakan. Kemudian yang kedua, seolah melihat. Contohnya butiran pasir putih yang indah. Untuk mengetahui keindahan berarti itu harus kita lihat. Yang ketiga, seolah mendengar. Contohnya gemercik air hujan menerjang genting rumah. Gemercik. Nah, berarti kan terdengar suara rintik-rintik hujan. Nah, itu didengarkan. 3. Penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Nah, kata dasar yang berawalan huruf KPTS itu akan luluh jika mendapat imbuhan awal menye. Kita langsung lihat contohnya. Awalan menye ditambah kata dasar sapu itu hasilnya menyapu. Kemudian awalan menye ditambah kata dasar kawal hasilnya mengawal. Jadi si K-nya itu luluh menjadi mengawal gitu kan. Yang ketiga, awalan menye ditambah kata dasar tabrak. T-nya di sini luluh hasilnya menjadi menabrak.
Dan yang terakhir, awalan me-nya ditambah kata dasar pesona. Nah, P ini luluh menjadi memesona. Selanjutnya ada juga awalan me-nya jika bertemu huruf awal KPTS tidak luluh. Jika poin yang pertama, kata dasar diawali dengan klaster atau konsonan ganda. Kita langsung ke contohnya ya. Ini awalan me-nya ditambah kata dasar klasifikasi. Klasifikasi itu merupakan konsonan ganda. Kita lihat huruf awalnya ada K dan L. Nah, maka tidak akan luluh ya, tetap mengklasifikasi. Contoh yang kedua, awalan me-nya ditambah kata dasarnya transfer. Transfer di sini juga konsonan ganda, ada T dan R. Maka hasil akhirnya adalah mentransfer. Poin yang kedua, setelah awalan me-nya diikuti kata berimbuhan yang berawalan huruf KTPS. Jadi bukan kata dasarnya KTPS, tapi kata berimbuhan tapi awalnya KTPS. Contoh, awalan me-nya ditambah perluas. Nah, perluas ini kata berimbuhan. Kalau kata dasarnya luas, ditambah imbuhan awalnya per, dia menjadi perluas, ya kan? Nah, awalan me-nya ditambah perluas, hasilnya tetap memperluas, tidak ada yang luluh. Contoh kedua, awalan me-nya ditambah perhatikan. Nah, pernya itu imbuhan, hatinya kata dasar, dan ditambah imbuhan akhir kan. Jadi perhatikan. Ya, ini juga tidak luluh, tetap memperhatikan. Jadi kalau ada yang mengatakan memerhatikan itu salah. P-nya itu seharusnya tidak luluh karena bukan merupakan kata dasar. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan sinonim. Nah, sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, di sini contohnya indah. Indah itu bisa berarti elok, permai, cantik, atau contoh lainnya cakap. Nah, kalau cakap itu bisa juga kita artikan sebagai orang yang pandai melakukan sesuatu, atau rapi, ganteng, kemudian ulet, cekatan, seperti itu ya. Yang kelima, penggunaan kata depan. Kata depan itu ada di, ke, dari, pada. Nah, contohnya di sini ada dipentaskan, dipertontonkan. Di-nya itu nyambung dengan kata setelahnya ya. Berbeda dengan awalan di. Kalau awalan di itu terpisah dari kata setelahnya. Contohnya di sekolah, di rumah. Nah, itu penulisannya terpisah karena di-nya merupakan awalan. Ingat ya, awalan di dengan kata depan di itu berbeda. Di sini Ibu masih banyak menemukan di antara kalian yang salah dalam penulisan kata depan dan awalan di. Oke, contoh selanjutnya ke rumah, menunjukkan suatu tempat gitu ya. Terus dari sekolah pada keesokan harinya. 7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, ini hampir berkaitan dengan yang tadi Ibu bahas, kata depan di ya. Kata depan di dan huruf kapital itu jika menunjukkan nama tempat. Contohnya di Bogor, B-nya berarti huruf kapital. Di SMP Negeri 4 Bogor, S-nya huruf kapital juga kan, menunjukkan tempat. Di Kebun Raya Bogor diawali huruf kapital. 8. Kalimat bermajas. Contohnya di sini angin mengelus wajah. Nah, itu masuknya dalam majas personifikasi karena si benda mati di sini, angin, seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Angin mengelus wajah. Nah, yang bisa melakukan hal seperti itu kan manusia gitu, tapi ini diibaratkannya ke angin ya. Kemudian biasanya yang sering keluar itu ada majas hiperbola, majas yang melebih-lebihkan. Contohnya Rido menendang bola setinggi langit gitu kan, itu hiperbola. Kemudian ada majas litotes yang merendahkan, contohnya ayo kita
pergi ke gubuknya Rido. Nah, maksud gubuk di situ adalah rumah mewahnya gitu. Majas itu pokoknya ada banyak sekali, kalian silahkan boleh searching, kalian catat sendiri ya, itu pasti akan terpakai untuk kedepannya. Dan kaidah kebahasaan teks deskripsi yang terakhir adalah penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Maksudnya bervariasi di sini agar tidak monoton, agar si pembacanya itu tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Ini hampir sama dengan sinonim ya, memilih kata yang lain yang bervariasi agar beragam. Ya, struktur dan kaidah kebahasaan sudah cukup. Silakan kalian pelajari kembali, kemudian kerjakan latihan yang sudah tersedia. Kalian juga baca-baca kembali buku paketnya. Berarti di teks deskripsi kalian tinggal mempelajari langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.